Kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mencari wanita hilang bernama Aoi. Tidak diketahui pasti pria ini siapa, tapi yang jelas ia mampir di suatu kios dan bertanya kepada wanita misterius. Lalu pria itu pun dipersilahkan masuk dan ia disuguhkan dengan semangkuk mie bakso yang masih hangat. Setelah makan, ia pun berkeliling di dalam tempat itu sambil memanggil nama wanita yang ia cari-cari. Namun sialnya, secara tiba-tiba kaki pria itu langsung ditebas oleh pemilik kos sampai-sampai kakinya terlepas. Tidak sampai di situ, jari-jari tangan dari pria tersebut juga ditancap dengan paku satu persatu tanpa ampun. Esok paginya, kios itu kembali dihampiri lagi oleh seorang bapak-bapak yang kali ini berniat untuk menagih hutang. Ternyata, suami dari wanita yang bernama Bus memiliki hutang yang cukup banyak dan belum dibayar sampai sekarang. Ya, dari sini nih bisa dibilang bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka tidaklah begitu baik. Saking sulitnya, anak perempuan dari Bus yang bernama Buah sudahlah bosan untuk memakan sayur setiap harinya. Alhasil satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Bus adalah berkeliling berjualan mie dan juga bakso. Naasnya, baru saja keluar dari komplek, ia malah harus berhadapan dengan kericuhan pelajar. Di titik inilah, ia pun diselamatkan oleh seorang pria yang membawanya kabur menghindari kejaran massa. Selama kericuhan terjadi, mereka berdua pun hanya bisa menunggu di dalam gang sambil menahan rasa deg-degan. Beberapa saat setelahnya, Bus kembali keluar dari gang untuk melihat kondisi gerobaknya yang tertinggal begitu saja. Gak ingin berlama-lama, ia langsung berjalan pulang dengan muka suntuk karena tidak berhasil membawa sepeser uang sedikit pun. Akan tetapi ketika ia baru sampai, Bus tidak sengaja memergoki anaknya yang sedang bermain di luar rumah. Hal itu pun membuatnya emosi sampai-sampai ia harus memukul anaknya sendiri pada waktu itu. Ketika hari telah berganti menjadi malam, ia menyesal atas perbuatannya dan ia meminta maaf kepada Buah. Ya, wajar aja sih. Mau gimana pun, Bus adalah seorang ibu yang memiliki kasih sayang sepanjang masa. Hanya saja, situasi berubah ketika Buah melihat tetesan darah yang keluar dari dalam gerobak. Ternyata, di dalam gerobak itu terdapat jasad salah satu pelajar yang menjadi korban kericuhan. Luar biasanya, daging pelajar itu malah langsung dibilas dan dicuci sampai bersih lalu digiling setelahnya. Entah pemikiran apa yang ada di otaknya Bus, ia berani mengolah daging manusia sebagai bahan baku. Di sisi lain, pria yang menyelamatkan Bus saat kericuhan terus mencari temannya yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sudah jelas, temannya yang hilang itu adalah orang yang berada di dalam gerobak mie milik Bus dan sudah digiling dagingnya. Dalam keadaan seperti ini, ibu dari temannya pun terus resah berhari-hari tanpa mengetahui bahwa anaknya sudah dijadikan daging olahan. Saat esok harinya, Bus menyadari kalau pria yang ia sekap di tempat ini sedang mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, usaha si korban tidaklah berhasil sama sekali dan ia pun dibawa lagi ke ruangan bawah tanah. Seketika itu juga, Bus yang sudah terlanjur emosi langsung membumbui mulut pria itu dengan berbagai campuran rempah-rempah. Ditambah lagi, ia juga bersiap untuk menggantung tubuh si korban agar tidak bisa lagi melarikan diri. Masih di ruangan yang sama, Bus kembali mengolah daging pelajar yang terlihat berceceran dan belum habis sampai sekarang. Tentunya, sebagian daging sudah harus ia persiapkan untuk berjualan pada hari ini. Dengan stok daging sebanyak itu, ia mulai bercerita kepada Buah akan rencananya untuk membuka kedai mie bakso di rumah ini. Ia menganggap bahwa ide itu adalah rencana yang bagus demi membangun ekonomi keluarga mereka. Benar saja, baru hari pertama buka, kedai mie baksonya Bus sudah ramai didatangi oleh pengunjung. Secara lahap, para konsumen menikmati racikan mie buatan Bus tanpa mereka ketahui apa yang sedang dimakan dan juga dikunyah. Baik itu dari olahan daging cincangnya, gilingan bakso, maupun rebusan kuah, Bus mengemasnya dengan rapi dan tidak dicurigai sama sekali. Gak lama dari itu, datang seorang pembeli lagi yang ternyata pria tersebut adalah orang yang menolong Bus saat kericuhan. Awalnya sih, ia memang berniat untuk makan, tapi malah keterusan sampai-sampai ia membantu Bus untuk berjualan. Dimulai dari melayani pembeli, mencuci peralatan, dan juga membeli sayur mayur, bujangan bernama Atapon itu terlihat naksir dengan seorang Bus.
Singkat cerita, bapak-bapak penagih hutang tiba-tiba kembali datang sambil membawa kedua anak buahnya. Sudah pasti tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menagih hutang suaminya yang masih juga belum dibayar lunas. Tapi sebelum itu, bos sengaja menjamu mereka bertiga dengan 3 mangkuk mie yang pastinya tidak bisa ditolak sama sekali. Dengan senang hati, mereka menyantap makanan itu tanpa jeda sedikit pun, dan bahkan salah satu dari mereka mengakui kalau mie bakso buatan bos benar-benar luar biasa rasanya. Naasnya, makanan itu akan menjadi makanan yang terakhir bagi mereka karena ketiganya langsung dihabisi oleh bos ketika lagi makan. Gua pas nonton film ini cuma bisa megangin leher sambil ngerasa ngilu sendiri. Siapa sangka, bos kepikiran untuk membantai para tamunya tanpa ampun sama sekali. Setelah puas, segala bekas-bekas darah yang berceceran pun mulai dibersihkan dengan perlahan pada saat itu. Hebatnya, ia juga memanfaatkan daging dari 3 orang yang sudah kenyang untuk dijadikan stok bahan baku ke depannya. Kalau kayak gini sih, selama menjalankan usaha, bos hanya mengeluarkan sedikit modal untuk membeli bahan baku. Ya, bisa kalian lihat sendiri, daging dan organ sebegitu banyak membuat bos bisa nyetok sampai beberapa bulan. Di sela-sela kesibukannya, Atapon mampir lagi ke kios milik bos untuk bertemu dengannya yang kesekian kali. Hanya saja, kali ini Atapon tidak sadar bahwa wanita yang ia taksir baru saja membantai manusia. Beberapa jam kemudian, Atapon yang mampir ke kios bos baru saja kelar nempel-nempel berduaan. Karena penasaran dengan isi rumah ini, ia pun meniatkan diri untuk pergi ke halaman belakang rumah. Namun mengejutkannya, Atapon yang tidak sengaja membuka gentong air malah melihat jasad anak perempuan yang sudah membusuk. Tidak lain tidak bukan, sosok itu adalah satu-satunya anak perempuan bos yang bernama Bua. Celakanya, bos sama sekali tidak kaget mengenai hal itu karena ia menganggap Bua masihlah hidup sampai sekarang. Dari sinilah sudah jelas bahwa selama ini sosok Bua yang kita lihat bukanlah Bua yang sesungguhnya, melainkan itu hanyalah sebuah boneka yang dianggap oleh bos sebagai sosok dari anaknya yang sudah meninggal. Dengan kata lain, selama ini Bua tidak lagi hidup dan bos mengalami depresi yang luar biasa. Itu semua diawali karena Bua tidak sengaja mengintip ayahnya yang sedang selingkuh dengan babysitter bernama Aoi. Karena tidak terima, ayahnya pun mengajak Aoi untuk menjorokkan kepala Bua ke dalam gentong air sampai-sampai tidak bernafas. Akan tetapi, kejadian itu diketahui oleh bos sendiri dan ia pun langsung membantai suaminya serta si babysitter. Bahkan, keduanya langsung disekap oleh bos di dalam rumah dengan kondisi tubuh yang dipenuhi lumuran darah. Itulah mengapa pria yang ada di awal film mencari-cari wanita bernama Aoi. Karena ternyata Aoi adalah babysitter dari Bua yang sudah kepergok selingkuh dan nyawanya sedang terancam. Bisa dibilang Atapon sendiri juga tidak mengetahui bahwa bos sudah memiliki seorang anak. Ya wajar aja sih, karena selama ini ia tidak pernah sedikit pun melihat keberadaan Bua yang nyatanya sudah meninggal. Maka dari itulah, sifat asli Atapon sudahlah keluar setelah ia melihat bos yang tidak terlihat begitu normal. Parahnya lagi, ia malah kembali mendekati perempuan lain bernama Nit yang tentunya jauh lebih muda daripada bos. Emang benar-benar ya, jurus playboy cap kapak langsung dikeluarin sama Atapon sendiri. Di sisi lain, pria yang mencari keberadaan Aoi mulai mencoba lagi melarikan diri. Namun kali ini, ia benar-benar berhasil mencari Aoi setelah melihat jasad wanita itu sedang digerogoti oleh suaminya bos. Ditambah lagi, ia sendiri tidak berhasil kabur dan bos langsung menebas jari pria tersebut sampai putus seputus-putusnya. Esok harinya, bos sengaja menghampiri rumah Nit untuk mengajaknya bermain ke kios miliknya. Tanpa ragu, Nit langsung menerima tawaran itu dan ia menganggap bos adalah seorang wanita yang sangat ramah. Akan tetapi, tanggapan Nit salah besar ketika ia tidak sadar kalau bos sedang meracik segelas obat tidur. Celakanya, obat tidur itu pun malah diminum oleh Nit sendiri sampai-sampai ia terbangun di dalam sebuah lemari penyimpan daging. Di saat yang bersamaan, Atapon mendatangi rumahnya Nit yang dimana ia diberitahu kalau Nit sedang berada di rumahnya bos. Gawatnya, tidak ada satupun orang yang mengetahui kondisi Nit dalam keadaan terdesak seperti itu.
Sampai suatu ketika Atapon sudah tiba di kiosnya Bus sambil gerasak-gerusuk memanggil namanya. Tapi ia tidak melihat keberadaan Nit sama sekali karena Bus berkata kalau Nit sudahlah pergi. Lalu, Bus pun turun ke ruangan bawah tanah untuk membunuh Nit sebelum disadari oleh Atapon. Anehnya, Nit sudah tidak lagi berada di lemari, melainkan ia secara diam-diam sedang berusaha kabur menghindari kejaran Bus. Gua kira mah Nit berhasil gitu ya melarikan diri, tapi nyatanya salah satu kaki Nit malah tersayat oleh pisau milik Bus. Ya, ujung-ujungnya ia pun langsung dibawa lagi ke ruang bawah tanah untuk dicucuk menggunakan paku. Beruntungnya ketika satu paku sudah tertancap, Atapon berhasil menyadari keberadaan Nit yang udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Alhasil, ia pun secara tidak langsung membuat Bus semakin sakit hati, serta hal itu juga menambah beban depresi dari Bus sendiri. Bus memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya dari rumah dan berjalan tanpa arah sama sekali. Kelihatan betul batinnya udah terluka bertubi-tubi sampai dirinya nggak tahu lagi mau ngapain. Di titik inilah, kita pun diajak flashback ke masa kecilnya Bus yang ternyata sudah membuat mentalnya hancur. Yang dimana ayahnya sendiri tega untuk menjual Bus kepada pria tertentu demi mendapatkan penghasilan untuk berjudi. Ditambah lagi, ia juga menjadi saksi bisu ketika ibunya membuka kedai mie bakso dengan bahan baku daging manusia. Dengan kata lain, cara ini sudah menjadi perbuatan turun-menurun yang mulai diterapkan oleh Bus baru-baru ini. Kemudian, kita kembali diperlihatkan kondisi Bus yang udah depresi berat sambil terbayang-bayang masa kecilnya. Pada momen ini sebenarnya ia sudah mau ditolong oleh Atapon, namun karena rasa percaya dari Bus udah dihancurkan, jadinya ia pun nekat melompat dari jembatan. Yang menjadi masalahnya, polisi sama sekali tidak berhasil melacak jejak Bus yang sekarang ini tidak diketahui kondisinya. Tapi hanya ada segelintir orang yang mengetahui keberadaan Bus pada saat ini, yaitu kita sebagai penonton yang melihatnya keluar dari dalam sungai. Kalau boleh jujur ya, film ini berhasil bikin gua mual pas lagi nonton dan juga bikin skrip. Ya, semoga aja sih kalian gak nonton ini saat lagi makan ya guys, karena gua gak mau kalian muntah secara tiba-tiba. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film The Meat Grinder. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.